hikmah dalam dakwah, perhatikan. Dan di mana kita sampaikan tentang bahaya bid'ah, di mana ya tidak tempatnya. Umpamanya, ini kok perhatikan, di satu tempat yang kita dipanggil untuk ceramah atau khutbah, tempat ini semuanya melakukan bid'ah. Apakah kita mulai dengan menjelaskan tentang bid'ah itu sesat atau yang lain? Kita mulai jelaskan kepada mereka tentang Islam ini sudah sempurna. Jelaskan tentang tauhid, yang lebih penting dulu jelaskan kepada mereka. Jangan langsung disikat bid'ahnya. Wah, ini tempat ini bid'ah, kita sikat aja bid'ahnya. Ini tidak hikmah dalam dakwah. Akhirnya orang lari. Justru kita ingin dalam dakwah kita orang menerima dakwah ini, bukan lari dari dakwah ini. Kata Nabi, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan persulit. Berikan kabar gembira, jangan kamu membuat orang lari. Dakwah ini mengajak orang kepada kebenaran. Jangan langsung pertama-tama sudah tahdzir. Awas, hati-hati kepada tokoh ini sesat, fulan ini sesat. Ya orang nggak akan terima dakwah kita. Ajarkan tentang keindahan Islam, tentang tauhid, tentang sunnah, tentang sempurnanya agama Islam ini. Sampaikan kepada umat. Itu yang terbaik. Kata para ulama, likulli maqalin maqam wa likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada perkataannya, setiap perkataan ada tempatnya. Enggak semua harus sampaikan. Kalau memang murid-murid kita yang sudah lama ngaji, nggak ada masalah, kita sampaikan dengan keras. Tapi kalau kita disuruh khutbah di tempat yang umum, nggak bisa kita sampaikan semuanya. Lihat tempatnya. Itu penjelasan para ulama supaya kita hati-hati, hikmah dalam dakwah. Kalau kadang-kadang terjadi perpecahan, perselisihan, keributan, yaitu karena adanya orang-orang yang tidak punya ilmu, sok berdakwah. Ya, ngerti ilmu. Makanya yang ketiga, yang perhatian yang ketiga dari prinsip dakwah Ahlussunnah, yaitu ihtimam bil ilm, punya perhatian kepada ilmu. Bab ilmu ini wajib dituntut, wajib. Kita wajib menuntut ilmu syar'i, dan kita harus betul-betul belajar tentang Islam ini, tentang ilmu ini. Saya sebutkan di halaman 323, antum lihat tentang ilmu, bahwa ilmu ini wajib. Bab Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Setiap muslim, kalau disebutkan muslim termasuk muslimah, ini wajib talabul ilmi. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Dan ilmu yang dimaksud adalah yang datang dari Quran, sunnah, dan para sahabat. Itu ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu adalah yang dibangun di atas dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan orang yang apabila dikehendaki oleh Allah kebaikan, dia diberikan dia paham tentang agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Maka antum lihat di sini di halaman 327, yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang paling mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu dia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Jadi kita harus bersungguh-sungguh untuk mencapai ilmu syar'i ini, betul-betul bersungguh-sungguh. Dan dakwah ini memiliki 3 syarat. Orang yang mau berdakwah, siapa saja yang berdakwah, ya, dai, para ustadz, para kiai, tuan guru, siapa ya, dakwah ini harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, salamatul mu'taqad, selamat akidahnya. Ada di halaman 328 di buku ini, halaman 328. Yang kedua, salamatul manhaj, selamat manhajnya. Yang pertama, akidahnya selamat, betul-betul memahami akidah menurut pemahaman salaf. Manhajnya begitu juga, mengikuti pemahaman salaf. Dan yang ketiga, salamatul amal, yaitu selamat amalnya, dia ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah SAW dan tidak mengikuti bid'ah. Ilmu ini penting, ikhwan fiddin, azakumullah. Sekarang ini sudah banyak di mana-mana, yaitu ruwaibidah.
orang yang nggak punya ilmu berdakwah, bahkan bicara soal masalah umat, masalah politik, masalah negara, padahal dia nggak punya ilmu sama sekali. Nabi SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'ala an-nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ar-ruwaybidah? Qala ar-rajulu at-tafih yatakallam fi amri al-'ammah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Dibenarkan orang-orang yang dusta, dipercaya orang yang para pendusta yang mengobrol janji-janji palsu dipercaya. Wa yukadzabu fiha as-sadiq, didustakan orang-orang yang jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, diberikan amanah orang-orang yang khianat. Orang yang khianat diberikan amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin, dan dikhianati orang-orang yang amanah. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, dan berbicara pada saat itu yaitu ar-ruwaybidah. Siapa ar-ruwaybidah? Dijelaskan oleh Nabi, ar-rajulu tafih, orang yang tafih, yang bodoh, yang hina. Yatakallam fi amri amma, berbicara tentang masalah umat, nggak ngerti agama, nggak menguasai ilmu, berbicara tentang masalah umat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ahmad. Dan hadis ini dikatakan oleh Al-Hakim sahihul isnad wa wafaqahu Az-Zahabi, sahih sanadnya dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang keempat. Ruwaybidah meskipun dia tasghir dari Rabidah, tapi orangnya bisa aja orang-orang yang sudah tua, para dai, para ustadz yang lain, dia nggak ngerti ilmu, dia berbicara tentang masalah umat ini, yang akhirnya apa? Banyak terjadi bid'ah dan bid'ah seperti yang kita lihat sekarang ini. Bahkan kata Abu Syamah, yudhannu fi syakhsin annahu min ahli ilmi wa taqwa wa laysa fi nafsi kadzalik. Dianggap bahwa dia adalah orang yang berilmu, dia takwa, pada hakikatnya tidak. Dia orang yang bodoh, yang tidak mengerti tentang agama. Tentang tauhid aja mereka nggak paham. Tentang akidah tidak paham. Tentang bagaimana beribadah kepada Allah mereka tidak paham. Bahkan kalau kita tanya tentang wudu yang benar nggak paham. Suruh wudunya begini. Anda bisa lihat, tanya kepada ustadznya, Pak Ustadz, Pak Kiai, wudu yang benar sesuai dengan sunnah Nabi bagaimana? Nah, ketika masalah mengusap kepala, diambil ayatnya. Padahal sesuai dengan sunnah apa? Laki dan perempuan ketika mengusap kepala, ambil air, dibasahkan air, letakkan di sini. Kemudian jalankan sampai ke tengkuk, kembalikan ke depan, masukkan ke telinga. Satu kali. Dan ini hadis yang sahih. Saya jelaskan dalam buku saya, sifat wudu Nabi. Saya jelaskan dalam buku saya, sifat wudu Nabi. Ini yang benar. Wudu itu ketika mengusap, berkumur juga, ambil air, masukkan ke mulut dan ke hidung dengan satu tangan. 3 kali Nabi kerjakan. Dengan satu tangan, sekaligus mulut dan hidung. 3 kali. Hadis yang memisahkan antara mulut dengan hidung, hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Kemudian mengusap muka, siku, mengusap kepala seperti ini. Dibasahkan kedua tangan, diletakkan di sini, dijalankan sampai ke tengkuk, dikembalikan ke depan, masukkan ke telinga 1 kali. Kalau kita tanya kepada mereka tentang wudu, mereka nggak bisa. Gimana mau bicara soal umat? Wudu nggak bisa. Suruh sholat dari takbir baca yang benar itu nggak bisa. Tanya bacaan tasyahud artinya apa, nggak paham. Ini orang-orang rajulun tafih, nggak ngerti tentang agama, bicara soal agama, bicara soal politik. Seperti dia orang yang paham. Orang yang berhak bicara soal politik siapa? Yaitu orang-orang yang paham Al-Quran wa Sunnah, mujtahid, kata Imam Ibnu Qayyim. Mujtahid, bukan orang-orang yang nggak ngerti agama, nggak ngerti Al-Quran wa Sunnah, bicara soal politik, masalah umat. Dan politik yang ada sekarang ini ya politik yang